Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media semua. Kami tim kuasa hukum dan advokasi Grip Jaya dalam hal ini mendapatkan surat kuasa khusus dari Bapak Haji Hercules untuk mewakili beliau membuat laporan di Polda Metro Jaya pada hari ini, hari Senin ya. Ya. Jadi melihat dan mengikuti dinamika yang terjadi baik di sosial media maupun di media serta kekisruhan yang ada di masyarakat, kami mendapat arahan dari Bapak Hercules langsung untuk bisa menyikapi permasalahan ini secara bijak, secara elegan dan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan dengan prinsip bahwa dalam upaya penegakan hukum jangan sampai melanggar hukum. Nah, kita melihat banyak sekali berita-berita dan informasi yang seperti digoreng-goreng, dilebih-lebihkan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dengan ini sebagai pesan juga bahwa untuk bisa naik, tolonglah jangan dengan cara menginjak kepala orang. Mari kita buat suasana yang tidak menjadi kisruh bagi masyarakat kita dimanapun berada. Pada hari ini sebagai langkah lanjutan, karena mungkin besok dan beberapa hari ke depan akan ada laporan-laporan tambahan yang akan menyusul selain pada laporan pada hari ini. Laporan hari ini adalah tentang berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang dilebih-lebihkan. Sesuai dengan pasal 264 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana menyebarkan berita atau pemberitahuan yang tidak lengkap, tidak pasti, berlebih-lebihan. Nah, ini sengaja harus kami lakukan untuk membela hak-hak hukumnya Bapak Haji Hercules. Setiap orang, setiap warga negara memiliki hak-hak hukum untuk membela dirinya, karena dengan adanya dinamika kejadian ini, banyak pihak yang mengambil momentum ini untuk mencari nama. Makanya dengan pemberitaan-pemberitaan yang dipaksakan dan dilebih-lebihkan sehingga dapat mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Tapi kita menghormati setiap langkah-langkah yang diambil oleh pihak manapun, selama itu tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, itu kita hormati. Tapi tolong hormati juga hak-hak hukum Bapak Haji Hercules. Nah, pada hari ini kami membuat laporan tentang banyaknya informasi dan berita-berita yang tidak lengkap, tidak pasti dan berlebih-lebihan, dan itu ternyata diatur oleh undang-undang. Itu yang kenapa pasalnya itu berlebih-lebihan, karena kata-kata penyekapan ini di-framing dan digoreng sedemikian rupa, sementara apa yang dimaksud dengan penyekapan itu kan harus diperjelas. Beliau ikut didampingi RW, duduk di teras, di halaman terbuka, bukan di ruangan tertutup, dan didampingi oleh RW, serta ada anggota-anggota pengurus Grip yang perempuan juga gitu loh. Jadi kata-kata penyekapan menurut kami berlebihan dan itu kita laporkan. Ini kita laporkan itu saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules, tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku. Diajak ke kantor DPP tidak semata-mata karena beliau adalah anak dari Bapak Ahmad Bahar, tapi memang itu adalah nomor beliau, nomor anaknya itu, dan beliau mengakui bahwa itu adalah nomornya. Dan beliau sudah berusia 33 tahun. Jadi karena dia anak Ahmad Bahar seolah-olah dikonotasikan anak-anak. Bukan. Beliau adalah seorang dewasa yang layak untuk diajak bicara dan diklarifikasi. Jadi jangan seolah-olah anaknya Ahmad Bahar dibawa karena urusan dengan bapaknya. Mungkin itu betul, tapi klarifikasi ini dilakukan kepada saudari IF itu karena memang nomor yang masuk kepada nomor istrinya Bapak Hercules adalah nomor dari yang bersangkutan itu sendiri. Makanya nggak mungkin kan nomor orang lain yang masuk terus yang kita panggil orang lain. Tentu yang kita panggil adalah beliau. Nah, perkara nomor itu diretas atau tidak, nah itu kan tinggal nanti dibuktikan. Tapi kan secara logika, ketika istri Bapak Haji Hercules itu mendapatkan teror, mendapatkan WhatsApp yang tidak pantas,
dan di dalam WhatsApp itu ada alamat yang dicantumkan, wajar dong mereka klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah nomor mereka, nomor si IF ini gitu loh. Makanya jadi kenapa klarifikasi dilakukan kepada IF bukan tanpa alasan, bukan karena dia anaknya Bahar semata-mata, tapi karena dia adalah pemilik dari nomor yang masuk kepada istrinya Bapak Hercules. Dilampirkan di pelaporan apa? Bukti-bukti dari link-link media, dari sosial media, ucapan-ucapan yang beliau sampaikan, ucapan-ucapan yang bisa kita dengan kasat mata bisa kita peroleh, dan tadi barang bukti kita bisa diterima dengan baik ya sebenarnya. Maka dari pihak Ahmad Bahar itu tadi hari ini melaporkan ke LPSK ya, Pak? Iya, itu kan sudah diatur dalam hukum dan undang-undang kita. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu punya hak untuk menerima. Bapak Ahmad Bahar juga punya hak untuk membuat laporan ke sana. Jadi pada prinsipnya kami menghormati semua hak-hak hukum warga negara. Kami hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dalam menerima informasi, jangan sampai informasi-informasi yang ada demi mencari keuntungan-keuntungan tertentu itu disebarluaskan dengan digoreng-goreng dalam tanda kutip dan dilebih-lebihkan. Nah ini pesan, ini ternyata ada pasalnya, ini ada konsekuensi hukumnya. Setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensi hukumnya dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya sudah pernah ada laporan, kami membuat laporan tentu oleh SPKT ditanya buktinya apa, saksinya siapa. Nah sekarang kami menyebutkan laporan kami ini, bukti kami ini, pasal yang kami laporkan adalah pasal ini. Kemudian pengembangannya seperti apa mekanisme penyidikan atau penyelidikan itu semua kita serahkan kepada kepolisian, pihak kepolisian. Siapa yang nanti akan diperiksa, siapa yang nanti akan dipanggil saksi, dan siapa yang terlibat ikut serta tentu akan diperiksa dan harus mempertanggungjawabkan. Apakah ada bukti CCTV juga bahwa sebenarnya tidak ada penodongan pistol dan pembukaan hijab itu tersebut? Jadi kita pada prinsipnya karena pada waktu itu ada Pak RW, orang yang melekat langsung terhadap IF tadi dari rumahnya di Depok sampai di kantor DPP, bahkan pulang bersama-sama ke Polres Depok. Sebelum ketemu bapaknya itu kami sama-sama. Ya, jadi tolong rangkaian peristiwanya jangan dipotong-potong gitu. Jangan langsung pada sisi anaknya Pak Ahmad Bahar dibawa ke situ. Tapi ada rangkaian peristiwa pidananya dari awal dong kita bahas. Berawal dari adanya WhatsApp masuk ke nomornya istri Pak Hercules, kemudian di situ ada kata-kata kurang pantas, dan di situ juga ada alamat yang bersangkutan. Membaca alamat itu, otomatis kita ingin klarifikasi dong, didatangin. Setelah didatangin di situ, yang bersangkutan mengakui bahwa itu adalah nomor beliau. Kemudian kita ajaklah beliau ke DPP. Di situ atas seizin RW, didampingi oleh RW, dan RW pun pada waktu itu telepon kepolisian ya. Laporan yang kita laporkan itu adalah Ahmad Bahar, itu di Polres Depok pada tanggal 20 itu kita sudah laporkan. Tapi hari ini yang kita laporkan adalah melakukan penyebaran berita bohong, berita yang berlebihan, ya, seperti katanya itu ada todongan pistol dan buka jilbab dan lainnya. Itu yang menjadi satu konsen kita, karena kalau membuat buka jilbab dan segala macam kan itu konotasinya sangat, publik akan menerimanya bisa isu sara itu kalau itu tidak kita lapor. Makanya pengacara juga harusnya kalau membela keadilan fokus kepada fakta hukum yang ada, jangan mengarah cerita, karena cerita yang dia narasikan itu dibantah dengan saksi fakta. Saksi fakta siapa? RW yang dari awal mendampingi IF itu sampai ke kantor sampai pulang, itu adalah IF. Orang tua daripada IF itu Ahmad Bahar, dan orang tua ibunya tidak pernah mendampingi IF tersebut. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada pengacara daripada IF, walaupun dia kita sama-sama punya semangat yang sama, semangat boleh membela, tapi etika sebagai pengacara jangan disamakan seperti orang lain ya, yang beracara. Ini kita sebagai pengacara, jangan selalu dia, tadi saya baca di media sosial, dia selalu berlindung di pasal 16 Undang-Undang Advokat. Menurut dia ada hak imunitas. Ya bukan, hak imunitas itu tidak berdiri sendiri dengan pasal 16. Harus ada punya etikat baik. Ya sekarang kalau dia menyebarkan tanpa bukti, apakah itu etikat baik? Ya, makanya kami lapor IF dan kawan-kawan yang menyebarkan itu. Oleh karenanya kami mengingatkan kepada rekan, kita boleh semangat membela orang, tapi
fakta hukum, bukti, saksi dan lainnya harus kita pegang dulu, baru kita melakukan narasi yang kita bangun, jangan memfitnah orang. Sekarang dia lurus-lurus membaca Hercules menodong dan lainnya, ya kami juga bisa membuat gesturnya bersedih bahwa istri Hercules juga diancam, diteror, bisa, saya bisa begitu. Dan IF itu pelaku, bukan seorang yang dijolimi dibawa ke sana, bukan, dia pelaku karena nomornya dari nomor dia.